Oke, di sini saya akan mengerjakan bab 10 tes akhir. Tuliskan perintah SQL untuk membuat provinsi identitas pada pembahasan subbab 10.3. Di sini saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu isi tabelnya, dan juga tabel kabupaten, dan juga nomor telepon. Baru saya akan merelasikan tabel-tabel tersebut. Untuk isi tabelnya seperti ini. Oke. Untuk masuk ke phpMyAdmin, kita nyalakan dulu Apache dan juga MySQL-nya. Lalu kita masuk ke dalam browser dan ketikkan localhost, maka akan otomatis masuk ke menunya exam, lalu ketik phpMyAdmin. Kita akan menggunakan SQL-nya. Oke, untuk membuat database baru, kita bisa klik menggunakan new ataupun kita bisa menggunakan SQL. Pada SQL ini kita perintahnya hampir sama dengan kita menggunakan CMD, yaitu dengan ketikan create, lalu database, lalu nama databasenya. Kita akan membuat sesuai dengan yang ada di modul, yaitu database prac. Oke, kita langsung lanjut saja. Sesuaikan dengan yang di modul, yaitu database prac. Oke, kalau sudah kita go, maka database yang baru dibuat akan muncul di kolom database di sebelah kiri. Nah, itu muncul. Kita langsung akses saja. Kalau di CMD itu di use, teman-teman. Di sini kita klik saja databasenya, lalu kita masuk ke SQL untuk membuat tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel, yaitu tabel provinsi terlebih dahulu, teman-teman. Perintahnya sama, yaitu create table, lalu nama tabelnya. Untuk isi tabelnya kita sesuaikan dengan yang ada di modul, yaitu yang ini, teman-teman. ID provinsi. Untuk tipe datanya juga disesuaikan dengan yang ada di modul. ID provinsi kita buat sebagai primary key. Untuk sisanya mengikuti yang ada di modul. Kalau sudah, langsung saja kita go, maka akan muncul di bawah database prac tabel yang baru dibuat, yaitu provinsi. Selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu identitas. Caranya sama seperti tadi, di create table, lalu nama tabelnya yaitu identitas. Lalu kolomnya sesuaikan dengan yang ada di modul. ID identitas kita buat sebagai primary key, lalu sisanya menyesuaikan dengan yang ada di modul. Nah, untuk M dan F ini itu maksudnya yaitu male maupun female, yaitu gender. Address varchar 50 notmu, lalu ID provinsi. Langsung saja kita go. Tabel identitas berhasil dibuat.
Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel yaitu tag kabupaten. Kita masuk lagi ke PHP MyAdmin-nya, lalu kita masuk ke SQL, kita create lagi yaitu tabel tag kabupaten. Ada ID kabupaten. Sini saya menggunakan char, range-nya yaitu 5, not null, dan dijadikan sebagai primary key. Lalu ada kabupaten, varchar, batasnya 50, lalu ada ID provinsi, disamakan dengan ID provinsi yang sebelumnya, yaitu integer dan batasnya 5. Oke, sini kita langsung go. Tabel tag kabupaten berhasil dibuat. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan data untuk tag provinsi dan juga tag identitas, menyesuaikan dengan yang ada di dalam modul. Masuk ke tab provinsi, lalu kita masuk ke SQL. Di sini kita menggunakan perintah yaitu insert into, lalu nama tabel yang akan diisikan datanya yaitu tab provinsi. Lalu kolomnya yang akan diisikan ID provinsi, provinsi, dan juga kota. Untuk value-nya menyesuaikan dengan yang ada di dalam modul. Jika sudah, kita langsung go. Oke, berhasil dibuat. Untuk melihat isi dari tabelnya, kita masuk ke dalam browse. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari tabel tab provinsi. Lalu kita lanjut ke tab identitas. Sama seperti tabel tab provinsi, di sini kita menggunakan perintah insert, dan untuk isi tabelnya juga kita mengikuti dengan yang ada di dalam modul. Kita isikan kolom yang akan diisi datanya yaitu ID identitas, lalu ada nama, lalu gender, lalu place, lalu birthday, address, dan juga ID provinsi. Untuk value-nya menyesuaikan dengan yang ada di dalam modul, teman-teman.
Oke, kalau sudah kita langsung go. Dan berhasil diisikan. Nah, untuk melihat datanya, kita masuk ke browse, maka kita bisa melihat datanya di sini. Oke, kita masuk ke tabel T kabupaten. Di sini kita diperintahkan untuk menambahkan kolom nomor telepon pada tabel T identitas. Kita menggunakan alter table, lalu table T identitas, lalu add, lalu kolom dan nama kolomnya, nomor telepon. Di sini saya menggunakan integer karena pada nomor telepon menggunakan angka, dan untuk range-nya saya batasi dengan 15. Oke, kalau sudah kita go. Kita lihat pada struktur apakah sudah tertambahkan. Nah, kolom nomor telepon sudah ditambahkan dengan tipe data integer dan range datanya 5. Lalu selanjutnya isikan pada kolom T kabupaten minimal 5 data. Kita akan mengisikan data pada kolom pada tabel T kabupaten. Kita sama seperti tadi, kita bisa menggunakan perintah insert. Sebelum itu kita akan menambahkan dulu untuk ID kabupaten pada kolom T identitas untuk keperluan agar bisa ditaruh foreign key pada tabel T identitas yang berhubungan dengan T kabupaten. Kita add kolom, lalu nama kolomnya yaitu ID kabupaten. Untuk tipe datanya kita samakan dengan yang ada di tabel T kabupaten. Oke, langsung kita go. Di sini kita bisa membuat relationship pada more, lalu designer. Nah, di sini kita bisa membuat relationship antar tabel yang sudah kita buat. ID kabupaten dengan ID kabupaten yang ada di T identitas, lalu ID provinsi dengan ID provinsi yang ada di tabel identitas.
Untuk membuat relationship kita perlu menjadikan kunci-kunci menjadi indeks terlebih dahulu. Sini ID provinsi kita buat indeksnya. Lalu begitu juga ID provinsi yang ada pada tabel T provinsi. Kita buat indeksnya. Kita more, lalu indeks. Lalu kita oke. Selanjutnya kita akan coba gabungkan atau relasikan kita rapikan terlebih dahulu. Caranya cukup mudah untuk merelasikan. Masuk ke create relationship, kita klik, lalu select pada kolom yang akan dijadikan sebagai foreign key. Sini kita ada pilihan cascade, set null, no action, dan juga restrict untuk on delete dan on update nya. Kalau sudah, maka akan terdapat garis relasi dari tabel yang sudah kita dari kolom yang sudah kita relasikan, yaitu kolom ID provinsi yang ada pada tabel T provinsi dan kolom ID provinsi yang ada pada tabel T identitas. Selanjutnya kita akan merelasikan antara tabel T kabupaten dengan T identitas. Sama seperti tadi, kita buat indeks dulu pada ID kita buat indeks dulu pada ID kabupaten yang ada pada tabel T kabupaten. Dan juga ID kabupaten yang ada pada tabel T identitas. Kita jadikan indeks, bisa juga menggunakan indeks yang ada di bawah. Lalu kita juga jadikan indeks untuk ID kabupaten yang ada pada tabel T kabupaten. Kita jadikan indeks, atau kita buat indeks. Oke. Sama seperti tadi, masuk ke desainer.
Kita coba relasikan antara ID kabupaten yang ada pada T kabupaten dengan ID kabupaten yang ada pada T identitas. Kita gunakan cascade. Oke. Maka relasi sudah terbentuk antar tabel. Setiap tabel sudah memiliki relasinya. Kita lihat lagi pada soal. Ini kita disuruh menambahkan data minimal 5 pada tabel T kabupaten. Caranya sama seperti yang tadi pada tabel T provinsi dan juga T identitas. Kita menggunakan perintah insert di dalam SQL. Kita insert into, lalu nama tabelnya, lalu kolom yang akan diisikan datanya. Ada ID kabupaten, dan juga ID provinsi. ID provinsi. Oke, untuk value atau nilai, saya akan membuatnya sudah. Kita langsung go, dan untuk melihatnya kita bisa masuk ke browse sama seperti tadi. Berhasil dibuat. Yang terakhir kita akan menampilkan nama Setio ini berasal dari Provinsi Lampung. Caranya kita menggunakan perintah select. Kita menggunakan perintah inner join, lalu as ini digunakan untuk mengganti as ini atau alias dari kolom name diganti dengan nama mahasiswa dan place dengan provinsi. Jika sudah, maka akan tampil untuk nama mahasiswa Setior ini asal dari Provinsi Lampung. Oke, untuk yang terakhir membuat relasi, kita tadi sudah membuatnya di PHP Designer, dan untuk relasinya kurang lebih seperti ini. Saya coba rapihkan terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam bab 11, tes akhir. Di sini kita disuruh untuk memilih salah satu dari kasus di atas, lalu rancang masing-masing tabel dengan syarat tabel dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Di sini saya memilih kasus 2 untuk menjadi rancangan saya pada tabel tes akhir bab 11. Kita disuruh membuat relasi database menggunakan designer, lalu
isi sampel masing-masing tabel minimal 5 data. Dan untuk kasus 2 kita memiliki tugasnya masing-masing. Oke, di sini saya sudah membuat sintaksnya untuk mempersingkat waktu, jadi mempersingkat video. Saya sudah membuat sintaksnya yang saya buat sebelumnya. Di sini supaya mempersingkat video, durasi video, menyesuaikan dengan yang ada pada kasus 2. Oke, langsung saja kita create database-nya terlebih dahulu. Nama database-nya bab 11 kasus 2. Selanjutnya kita akan membuat masing-masing tabel sesuai yang ada pada modul yang diperintahkan pada kasus 2. Kita akan membuat tabel member terlebih dahulu. Kita akan langsung menggunakan sintaks yang sudah saya buat supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, tabel member berhasil dibuat. Lalu kita akan membuat isi dari tabel member, karena di sini disuruh untuk mengisikan minimal 5 data tiap masing-masing tabel. Sama seperti bab 10, kita menggunakan perintah insert. Untuk isi dari tabel member sendiri saya sudah membuat sintaksnya. Kita masukkan kolom yang akan diisikan datanya. Oke, langsung pakai saja yang sudah saya buat sintaksnya untuk mempersingkat waktu video. Oke, kalau sudah kita bisa lihat di browse dan akan tampil isi dari tabel member. Kita akan lanjut ke tabel selanjutnya. Di sini yaitu tabel ongkos kirim. Sama seperti tadi, menggunakan perintah create table, lalu akan langsung saja menggunakan sintaks yang sudah saya buat. Kita isikan datanya untuk tabel ongkos kirim. Untuk seluruh create table dari kasus 2 dan juga insert data untuk seluruh table sudah saya buat sintaksnya sebelumnya untuk mempersingkat waktu video supaya tidak terlalu lama. Oke, di sini sudah saya isikan datanya untuk tabel ongkos kirim. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel pembayaran. Kita create tabel pembayaran. Langsung kita go, lalu kita isikan datanya untuk tabel pembayaran. Kita menggunakan perintah insert itu, lalu nama tabel yang akan diisikan datanya, lalu nama kolomnya,
value-nya mengambil dari sintak yang sudah saya buat. Oke, kita lanjut lagi ke tabel selanjutnya. Untuk melihat isi tabel pembayaran, kita browse. Tabel selanjutnya yaitu tabel pemesanan. Kita create table, yaitu tabel pemesanan, lalu kita masukkan kolom-kolom tabelnya. Langsung kita isikan datanya untuk tabel pemesanan. Kita masuk ke SQL, lalu kita menggunakan perintah insert. Untuk value-nya kita ambil dari sintak yang saya buat, lalu ada error di sini. Kurung kelebihan 1, kita go lagi dan ya berhasil. Kita browse untuk melihat datanya. Oke, datanya sudah ada. Kita langsung lanjut saja ke tabel berikutnya, yaitu tabel jenis buku. Kita create table, nama tabelnya itu jenis buku, dan untuk kolom tabelnya kita ambil dari sintak yang sudah saya buat. Kita isikan datanya untuk tabel jenis buku menggunakan perintah insert. Untuk ID jenis buku tidak perlu lagi diisikan, akan otomatis terisi karena sudah auto increment. Begitupun ID-ID yang lain. Selanjutnya yaitu tabel buku. Kita akan buat tabel buku. Create table, nama tabelnya buku, lalu kolom tabelnya menyesuaikan dengan sintak yang sudah saya buat. Oke, lalu kita isi data dari tabel buku. Into buku. Untuk ID buku tidak perlu diisi karena sudah auto increment, jadi akan langsung otomatis mengisi dari angka 1 dan berurutan. Datanya kita ambil dari sintak yang sudah saya buat, lalu kita langsung go. Selanjutnya kita buat untuk tabel provinsi. Kita masuk ke SQL, lalu kita create table provinsi. Kita ambil datanya dari sintak yang saya buat supaya mempersingkat waktu dari videonya. Lalu kita isikan untuk tabel provinsi datanya. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan perintah insert untuk memasukkan data atau value ke dalam sebuah tabel. Oke, langsung kita go.
Kita lihat pada browse data dari tabel provinsi atau value-nya. Sini sudah betul sama. Lalu kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel berita. Masuk lagi ke SQL, lalu kita create table. Langsung saja kita go dan kita isikan untuk tabel berita value-nya atau datanya. Menggunakan perintah insert. Untuk ID yang berhubungan dengan tabel lain, kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel sebelumnya, atau ID disesuaikan dengan ID yang ada pada tabel tersebut. Oke, datanya sudah dibuat. Kita lanjut ke tabel kategori berita. Untuk ID di sini saya menggunakan auto increment semuanya supaya tidak perlu lagi mengisi secara manual dan akan langsung otomatis terisi dari angka 1 dan berurutan ke seterusnya 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah data yang saya isikan. Kita insert into kategori berita. Dan berita teknologi, olahraga, dan juga kesehatan. Oke. Kita buat untuk tabel yang selanjutnya, yaitu tabel admin. Kita masuk ke Pak, lalu SQL, kita create table lagi. Kita gunakan sintak yang sudah saya buat, lalu kita isikan data untuk tabel admin. Insert into admin, lalu kolomnya dan value-nya menggunakan sintak yang sudah saya buat. Kita langsung go. Kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel buku tamu. Kita create table buku tamu. Masuk ke SQL, kita create table buku tamu. Lalu kita isikan untuk value dari table buku tamu. ID member disesuaikan dengan yang ada pada tabel member. Oke, seluruh tabel sudah kita buat untuk kasus 2. Kita bisa lihat di database-nya, seluruh tabel sudah kita buat sesuai dengan yang ada pada modul. Kita akan membuat relasi database menggunakan PHP MyAdmin Designer.
Oke, sama seperti bab 10, kita masuk ke designer. Oke, saya coba rapikan dulu supaya mudah untuk dilihat. ID pemesanan, antara tabel pemesanan dan pembayaran. Lalu untuk ID jenis buku, antara tabel buku dan juga jenis buku, relasinya. Lalu ada pada ID member, berelasi dengan tabel buku tamu. Lalu ada ID kategori berita, relasi antara tabel berita dengan kategori berita. Ada juga pada tabel pemesanan dan juga member, relasinya yaitu ID member atau foreign key nya yaitu ID member. Oke, kita akan mulai dari tabel member terlebih dahulu. Sama seperti di bab 10, kita buat dulu indeksnya untuk tabel yang akan kita jadikan foreign key atau kita akan relasikan. Kita lihat pada tabel berita. Tadi kita sudah lihat bahwasanya ID kategori berita akan menjadi foreign key kepada tabel kategori berita. Kita buat indeksnya. Oke, indeks sudah dibuat. Lalu kita coba cek pada tabel kategori berita, masuk kepada struktur, lalu ID kategori berita kita jadikan indeks atau kita buat indeksnya. Oke, indeks berhasil dibuat. Selanjutnya kita coba pada tabel buku. Kita masuk kepada struktur, lalu ID jenis buku yang tadi akan direlasikan dengan tabel buku, kita buat indeksnya. Kita masuk ke tabel jenis buku. Pada tabel jenis buku juga sama. Untuk ID jenis buku kita buat indeksnya. Kita checklist, lalu kita klik pada indeks. Oke, sudah berhasil. Lalu untuk tabel selanjutnya yaitu tabel buku tamu. Kita masuk kepada struktur, lalu di sini ada ID member yang akan direlasikan dengan tabel member. Kita buat indeksnya. Oke, kita masuk ke tabel member. And struktur, lalu ID member sama kita akan buat menjadi indeks. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke tabel pembayaran. Tabel pembayaran terdapat ID pemesanan yang akan kita relasikan dengan
tabel pemesanan. Kita buat terlebih dahulu indeksnya untuk ID pemesanan. Kita masuk ke tabel pemesanan. Kita masuk kepada struktur. Lalu ID pemesanan dan ID member kita jadikan indeks. Oke. Indeks berhasil dibuat untuk ID pemesanan dan juga ID member. Selanjutnya kita kembali lagi ke desainer untuk membuat relasinya. Maaf, loadingnya agak lama. Oke, saya akan coba rapikan terlebih dahulu. Kita coba untuk relasikan antara tabel buku dan juga jenis buku menggunakan ID jenis buku yang berfungsi sebagai foreign key. Kita bisa memilih cascade, set null, no action ataupun restrict. Kita di sini akan menggunakan cascade. Klik OK. Kita tunggu dan ya, relasinya sudah berhasil dibuat antara tabel buku dan juga jenis buku. Oke, kita coba relasikan antara tabel pembayaran dan juga pemesanan. Coba geser terlebih dahulu. Ini untuk foreign key-nya yaitu ID pemesanan. Kita coba hubungkan dari tabel pemesanan kepada tabel pembayaran. Kita gunakan cascade untuk on delete dan on update-nya. Oke, berhasil dibuat. Kita akan lakukan hal yang sama untuk tabel berita dan juga kategori berita. Coba tekankan dulu. Kita create relationship. Ini foreign key-nya yaitu ID kategori berita. Oke. Berhasil dibuat. Kita coba tabel member. Kita coba rapikan sedikit. Supaya mudah untuk dilihat relasinya. Kita create relationship, tabel member dan juga tabel pemesanan dengan foreign key-nya yaitu ID member. Oke, berhasil dibuat. Kita coba geser-geser kembali. Untuk menghubungkan antara tabel member dan juga buku tamu.
Kita create relationship dengan foreign key yaitu ID member. Oke. Saya akan coba rapikan terlebih dahulu supaya relasinya jelas terlihat. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah terlihat relasi antar tabelnya ID member, lalu ke tabel pemesanan, dari tabel pemesanan, ID pemesanan ke tabel pembayaran, begitupun yang lainnya antara jenis buku dan juga berita dengan kategori berita dengan foreign key yaitu ID kategori berita. Selanjutnya kita akan melakukan tugas-tugas yang diberikan untuk kasus 2 yaitu member melakukan pemesanan, member melakukan pembayaran, member mengetahui ongkos kirim untuk provinsinya. Contohnya Yogyakarta. Kita masuk SQL. Oke, yang pertama yaitu member melakukan pemesanan. Member melakukan pemesanan. Kita asumsikan member melakukan pemesanan baru yaitu dengan menggunakan insert pada tabel pemesanan. Kita akan membuat pemesanan baru. Kita asumsikan member melakukan pemesanan yang dimana berarti akan ada pemesanan baru. Oke, kita masukkan kolomnya ID member, lalu ID pemesanan, oke. Di sini saya ada yang salah. Kita harusnya membuatnya pada tabel pemesanan. Untuk member melakukan pemesanan, kita masuk ke tabel pemesanan, lalu kita SQL. Kita akan buat pemesanan baru. Kita asumsikan ini yaitu member melakukan pemesanan yang otomatis berarti akan ada pemesanan baru. Kita masukkan untuk kolomnya ID member. Seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk ID pemesanan akan terisi otomatis. Ada tanggal pemesanan dan juga total untuk value-nya. Kita asumsikan member 2 melakukan pemesanan. Untuk tanggal pemesanannya ini tahun 2024 bulan 7 tanggal 20. Ini untuk total pemesanannya. Oke, jika sudah, kita langsung go. Member sudah melakukan pemesanan baru, sudah melakukan pemesanan.
Untuk melihat pemesanan yang tadi dilakukan oleh member, kita bisa menggunakan perintah select. Select form, lalu nama tabelnya yaitu tabel pemesanan, where itu adalah kondisi, di mana ID member sama dengan 2, karena tadi yang melakukan pemesanan yaitu kita asumsikan yaitu member 2. Maka di sini akan muncul tabel yang baru tadi dipesan oleh pemesanan yang baru tadi dilakukan oleh member 2, akan muncul tabelnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat member melakukan pembayaran. Kita masuk ke tabel pembayaran. Sama seperti tadi, di sini kita asumsikan member melakukan pembayaran. Berarti di sini akan ditambahkan pembayaran baru menggunakan perintah insert. Tanggal bayar, lalu total, dan juga metode bayar. Kita lanjutkan yang tadi. Di sini yang melakukan pembayaran yaitu member 2, kita asumsikan. Dengan ID pemesanan 2. Untuk metode bayar kita bisa menyesuaikan, misal menggunakan OVO atau kartu kredit ataupun kartu debit. Oke. Jangan lupa value-nya. Sudah tidak ada yang error, kita langsung go. Sini member melakukan pembayaran, maka pembayaran akan bisa kita lihat dengan menggunakan perintah select. Kita tulis kondisinya, dengan ID pemesanan yaitu yang tadi kita buat, yaitu 2. Oke, jika sudah, maka pembayaran yang tadi dilakukan oleh member akan muncul pada tabel pembayaran seperti ini. Untuk yang terakhir, member mengetahui ongkos kirim untuk provinsinya, misal di Yogyakarta. Kita masuk ke tabel ongkir atau ongkos kirim. Oke, untuk mengetahui ongkos kirim untuk provinsinya, kita asumsikan di sini Yogyakarta. Kita menggunakan perintah select. Provinsi, jangan lupa tanda petik. Lalu
kita masukkan biaya untuk melihat biaya ongkos kirim dari provinsi tersebut from tabel ongkos kirim dengan kondisi provinsi sama dengan Yogyakarta sesuai dengan perintah yang ada pada modul. Oke, sudah, kita go. Nah, di sini akan muncul untuk provinsi Yogyakarta dan ongkos kirimnya atau biaya ongkirnya. Oke, kita akan lanjut ke praktikum untuk bab 12. Nah, bab 11 sudah selesai. Oke, di sini saya akan mengerjakan untuk bab 12. Di sini berdasarkan petunjuk pada 10.3, rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Oke, untuk tabel pada bab 10 sudah dibuat. Ada tabel T identitas, T kabupaten, dan juga T provinsi. Masing-masing tabel ini juga sudah memenuhi kriteria normalisasi 3NF, yang dimana pada normalisasi 3NF ciri-cirinya yaitu tabel harus berada dalam 2NF, tidak ada atribut-atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Itu bisa dilihat pada kita masuk ke desainer terlebih dahulu. Itu bisa dilihat pada tabel T kabupaten tidak ada ketergantungan transitif karena ID provinsi adalah atribut kunci asing yang hanya mengacu pada T provinsi, dan nama kabupaten tidak bergantung pada ID provinsi, jadi tabel ini sudah memenuhi 3NF. Terus tabel T provinsi tidak ada ketergantungan transitif karena provinsi dan kota tidak saling bergantung, jadi tabel ini sudah memenuhi 3NF. Yang terakhir ada pada tabel T identitas, tidak ada ketergantungan transitif karena semua atribut non-prime hanya bergantung pada kunci utama ID identitas, jadi tabel ini juga sudah memenuhi 3NF. Oke, 3NF sudah selesai. Lalu buat relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin Designer. Relasi sudah dibuat. Begitupun pada praktikum bab 11 sama, sudah memenuhi kriteria 3NF, normalisasi 3NF, yang dimana tidak ada atribut-atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya, dan relasi pun sudah dibuat di desainer. Lalu isi sampel masing-masing tabel dengan 5 data. Setiap tabel sudah diisi dengan sampel 5 data. Saya bisa lihat begitupun pada bab 11. Masing-masing sudah memiliki data. Oke, operasikan perintah SQL untuk masing-masing tabel sudah dioperasikan menggunakan SQL seperti yang video di bab 10 dan juga bab 11. Oke, untuk bab 12 mungkin seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada pengerjaan yang salah atau keliru, bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.